kamu punya router mahal, tapi jaringan kamu masih ngelag-ngelag aja. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan fatal ini, yaitu gak melakukan subnetting. Ibaratkan kamu tuh punya rumah yang mewah, tanpa sekatan, mandi, tidur, masak, itu dilakuin di satu tempat, bakal kacau kan? Tanpa subnetting, data itu bisa berantem di satu jalur. Mau tahu cara bagaimana beresinnya? Tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di India Flow. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi IP address dan subnetting yang telah saya bungkus di satu file PowerPoint. Kita langsung saja masuk ke videonya. Baik teman-teman semua, di sini kita sudah berada di tampilan PowerPoint yang sudah saya buat untuk menjawab pertanyaan. Nah, seperti di judul, ini ada IP address dan subnetting. Baik, kita lanjutkan. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah deretan angka unik yang menjadi label identitas setiap perangkat dalam jaringan internet. Fungsinya adalah mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi serta pertukaran data dengan tepat. Ibaratnya alamat rumah jika kita ingin mengirim surat ke kerabat kita yang jauh, jadi kita harus memiliki alamat. Sama seperti perangkat komunikasi seperti komputer, handphone, server. Jadi jika ingin pertukaran data atau berkomunikasi itu harus menggunakan IP address. Lanjut, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik memecah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil, subnet, untuk mengoptimalkan alokasi IP, meningkatkan keamanan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas data broadcast domain. Teknik subnetting modern classless memungkinkan kita untuk membangun jaringan skala luas dengan efisiensi tinggi karena tidak lagi terkunci pada aturan kaku kelas A, B, atau C. Nah, kelas ini kita akan bahas nanti. Nah, jadi pada intinya subnetting ini adalah teknik untuk memecah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil agar tidak boros. Lanjut, pada subnetting ada dua sistem. Yang pertama ada classful, adalah sistem pengamatan IP tradisional yang menggunakan klasifikasi tetap kelas A, B, C, D, dan E untuk menentukan batasan network ID dan host ID. Dalam sistem ini, pembagian jaringan bersifat kaku karena hanya berpatokan kepada kelas tersebut tanpa memperhatikan penggunaan subnet mask tambahan. Kemudian yang kedua ada classless, adalah sistem pembagian IP modern yang tidak lagi terikat pada aturan kaku kelas A, B, C, dan D dan E untuk menentukan network ID dan host ID. Dalam sistem ini, pembagian jaringan ditentukan secara bebas dan fleksibel dengan memperhatikan penggunaan subnet mask tambahan. Jadi perbedaan dari classful dan classless ini, jika classful itu sistemnya itu diibaratkan udah lama atau tradisional, sudah lampau, yang masih kaku karena si pembagian jaringannya itu berpatoknya itu pada kelas-kelas ini. Kalau classes itu yang terkini, modern, pembagian jaringannya itu bebas dan fleksibel karena tidak terpaku kelas. Lanjut. Kemudian di dalam classes itu ada classes inter domain routing, dapat singkat CIDR, adalah metode pengamatan IP yang memungkinkan pengelompokan dan klasifikasi alamat IP secara fleksibel tanpa harus mengikuti aturan kaku sistem kelas tradisional. CIDR juga memiliki istilah lain yaitu supernetting. Metode ini memungkinkan pelompokan alamat-alamat IP ke dalam subnet yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari aturan kelas biasa seperti A, B, dan C. Dengan teknik ini, pengaturan jaringan tidak lagi terikat oleh sistem kelas tradisional yang kaku. Tujuan utama dari penerapan supernetting adalah untuk mempermudah penulisan dan pengolahan subnet mask dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas.
Melalui metode ini, pengaturan jaringan skala luas menjadi lebih rapi, penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat, dan tugas administrator jaringan dalam mengelola rute data menjadi jauh lebih mudah. Next. Nah, sebelum masuk ke perhitungan domain classless interdomain routing, kita tuh akan membahas IP address lebih dalam. Dalam IP address itu terdapat 4 oktet. Setiap oktet itu terdapat 8 bit. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 32 bit. Setiap oktet itu bisa terdapat angka dari 0 sampai 255. Lanjut. Nah, sini kita akan perhitungan CDR. Ada rumus. Sebelum ke situ, kita akan membahas kelas IP. Walaupun kita sekarang lagi membahas classless, kita juga harus mengerti, paham apa yang namanya classful. Jadi di IP kelas A ini network, dan networknya itu ada 1, untuk fastnya itu ada 3. Kemudian di B ini untuk network ada 2, untuk fast ada 2. Untuk C network ada 3, untuk fast ada 1. Kemudian untuk menggunakan rumus ini, kita sebagai contoh mengambil pertanyaan dari IP address kelas C. Nah, ini 192.168.0.1/25. Nah, ini prefixnya /25. Nah, kita tuh akan mencari total IP dari /25 ini. Caranya gimana? Yang kita tahu tadi, pada setiap oktet itu ada 8 bit. Nah, /25 ini adalah 25 bit. Jadi di sini tuh kita harus mencari 25. 8 tambah 8 tambah 8 itu hasilnya 24. Jadi jika ingin 25 itu ditambah 1 dari keempat. Nah, sisanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian angka ini tuh bisa kita masukkan ke rumus. Dimulai dari 0 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nah, jadi kita bisa lihat /25 itu total IP-nya tuh 128. Kita lanjut berikutnya. Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Dalam metode ini, pembagian jaringan dilakukan secara spesifik berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan oleh setiap subnet. Hal ini memungkinkan penggunaan alamat IP yang jauh lebih efisien dibanding dengan subnetting klasik yang ukurannya harus seragam. Pada sistem VLSM ini, setiap subnet dapat memiliki ukuran subnet max yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan jumlah perangkat pada masing-masing bagian tersebut. Dalam fleksibilitas ini, pengelamatan IP dalam jaringan skala luas menjadi lebih hemat, tertata, dan mampu meminimalkan pemborosan alamat IP yang tidak terpakai. Nah, kita lanjut. Ini kita masuk ke perhitungan VLSM, Variable Length Subnet Max. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama adalah subnet max, adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Kemudian ada network atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi untuk menandai jaringan. Kemudian yang ketiga ada host, alamat IP yang dipakai perangkat dalam jaringan. Kemudian yang keempat ada broadcast, alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari keempat poin ini menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama subnet mask. Nah, subnet mask tadi sudah dijelaskan pada sistem CIDR, metode CIDR. Jadi kita next dulu ke network. Nah, network itu rumusnya 256 dikurang total IP. Berapa total IP dari 127? Nah, jika tadi untuk mencari 25 ini kita tinggal menambahkan
1 byte. Berarti jika kita ingin mencari /27 ini, kita harus menambah berapa byte teman-teman? Kita harus menambah 2 byte tambahan. Jadi di tabel tambahkan 2 byte tambahan. Jadi /27 ini untuk mencari total IP-nya itu kita harus menjumlahkan ke 3 angka ini. Nah, 1286432 1286432 hasilnya 224. Jadi hasilnya adalah 32 untuk network. Kemudian blok subnet 2N, dan rumusnya 2N per N. 2 N nilainya dari mana? N ini kita lihat dari loncatan untuk mencari total IP. Jadi si 27 ini tadi berapa kali ada angka satunya loncatnya di sini. Ya, tadi lihat 1 2 3 kali loncatan teman-teman. Jadi akar 3 sama dengan 8. Jadi blok subnetnya ada 8 teman-teman. Kemudian host, untuk host itu 2H kurang 2. Bagaimana cara mencari H? Kalau tadi kita mencari N itu dengan loncatan, angka yang diloncati itu berapa? Nah kalau H ini, angka yang tidak diloncati berapa? Ini ada 1 2 3 4 5. 5 2 kali 5 dikurang 2. 2 kali 5 itu 30. 32 dikurang 2 jadi 30. Kemudian mencari broadcast. H tambah 1 sama broadcast. Karena H sudah diketahui yaitu 30. 30 tambah 1 sama dengan 1 3 1. Sudah untuk mencari /27. Kemudian selanjutnya saya akan mencari host ID. Nah, host ID 90 ini berada di network mana? Nah, caranya itu kita tuh saya sudah membuatkan tabel ya. Jadi caranya itu kita melihat network dan si broadcast, kemudian blok subnet juga diperhatikan. Jadi karena networknya itu 32, jadi saya bikin di sini nah kelipatan 32 64 dan seterusnya. Nah saya bikin ini tuh ada 8 blok subnet sesuai dengan penjumlahan tadi ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian broadcastnya juga ada 8. Nah, selanjutnya kita cari tahu 90 itu ada di network berapa pada kelipatan 32 ini. Kita lihat di yang pertama 1 sampai 30 tidak ada. Jadi kita carinya di host. Karena 90 itu adalah host. Di 3362 tidak ada. Nah, di sini 65 sampai 94. Jadi si 90 ini diapit oleh 65 sampai 94. Gitu. Dari 90 ini terdapat di network 64, kemudian 6594 dan broadcastnya itu 95. Nah baik teman-teman, setelah kita menggunakan sistem CIDR dan VLSM, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah di sini ada subnet mask, network, host, broadcast, dan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah ada di network keberapa IP di atas?
kita akan mencari yang pertama dari networknya /25. Kita tahu tadi dari rumus bahwa /25 itu lompatannya sekali, yang hasilnya itu 128. Jadi total IP-nya tuh 128. 256 kurang 128 hasilnya itu 128. Nah, jadi network 128. Kemudian dari dari block subnet 2 kurang lompatan. 2 dipangkatkan lompatan hasilnya. 2n lompatannya itu hanya sekali. Sama dengan, jadi di blok subnetnya itu adalah 2. Kemudian ke host ini 2h dikurang 2. Untuk mencari h, kita lihat angka-angka yang tidak dilompati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 host. Kok itu 2 pangkat 7 itu berapa? 128. 128. 128, 26. Ini jadian dia. Jadian di soal maksudnya teh. Dia loh yang ceket di cowok. Baik teman-teman, setelah kita mencoba menggunakan sistem CIDR dan PLSM, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Di sini soalnya ada di network keberapa IP di atas. Langsung kita cari ya dari network, block subnet, host, dan broadcast. Untuk networknya 256 kurang total IP. Jika kita ingat tadi, /25 ini hanya satu kali lompatan ya, jadi 128. Jadi total IP-nya 128. 256 kurang 128 berapa? 128. Jadi ini adalah networknya. Kemudian block subnet 2n sama dengan n. Berapa nilai n? Yaitu total loncatan hanya satu kali. 2n sama dengan 2. Jadi blok subnetnya cuma 2. Kemudian ke host ini 2h kurang 2 rumusnya. H itu dapat dari mana? Dari angka yang tidak diloncati, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurang 2, jadi 126. Kemudian broadcastnya H ditambah 1, 126 ditambah 1, 127. Kemudian kita akan membuat tabel seperti tadi ya teman-teman. Karena blok subnetnya 2, jadi kita bikin 2 baris saja. Jadi yang pertama networknya dari 0 dan 128. Sininya 0. Benar tuh sih? Kan tabelnya 128. 0, 128 terus kosnya 127. Terus broadcast akhirnya berapa? 27 broadcast teh. 27, 28 kosong. Terus kosong eta teh 255. Oh heeh. Nah, setelah mengetahui semua nilai yang ada di sini, kita akan membuat tabel seperti tadi teman-teman. Karena si blok subnetnya itu hanya terdapat 2, jadi kita akan membuat 2 baris saja. Network, kemudian host, dan broadcast. Untuk networknya yang pertama pastinya 0,
Kemudian hostnya dari 1 sampai 126. Kemudian berkasnya 127. Nah, untuk yang baris kedua, networknya itu 128, hostnya itu tidak ada, dan broadcastnya itu 255. Nah, untuk menjawab ada di berapa IP di atas, jadi 110 itu berada di blok subnet ke 1 atau di network 0. Nah, kemudian ada konsep blok subnet. Blok subnet adalah jarak atau lompatan antara satu jaringan ke jaringan berikutnya. Bayangkan, IP address itu sebuah jalan panjang dan blok subnet itu adalah pagar pembatas setiap komplek perumahan. Blok subnet adalah jumlah total IP, termasuk network ID dan broadcast, dalam satu kelompok jaringan atau subnet. Sederhananya, ini adalah angka kelipatan yang menentukan di mana sebuah jaringan dimulai dan jaringan berikutnya muncul. Nah, setelah ini kita akan masuk ke Kisco untuk mengimplementasikan dari materi ini. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di tampilan Kisco paket tracernya. Di sini kita akan menggunakan beberapa perangkat. Yang pertama ada router, kita pakai yang ini, kemudian switchnya, ada kita ambil 2 switch, kemudian PC-nya kita ambil 2, kita akan pasangkan kabel. Nah, setelah disambungkan oleh kabel, kita akan mengisinya dengan IP. Pada PC yang pertama, IP-nya 92.166.12.1. Netmax-nya 224. Ya. Nah, di PC yang ini 192.168.12.33. 224, enter. Nah, kemudian kita akan menyalakan ini pas ethernetnya dari router, kita nyalakan. Nah, setelah dinyalakan pas ethernetnya, kita masuk ke CLI. Ini tadi sudah mencoba dan gagal, kita coba kembali. Kita tulis interface f0 garis miring 0, kemudian enter, kemudian IP address tuliskan 192.16.12.30. Kemudian di subnet max-nya, enter, exit, enter. Kemudian untuk kabel yang kedua, interface f1/0, enter. Kemudian IP address 192.16.12.60.
kemudian kita paste dan enter, sip. Sudah itu kita close. Kemudian setelah dari CLI kita akan masukkan default gateway-nya ke masing-masing PC yang tadi telah kita tulis di CLI, itu 92.16.12.30. Kemudian yang kedua ini 192.16.12.60 tadi. Kita ke command prompt, kita ping use IP-nya, ketik 1 misalkan, cek get request timeout. Nah, TTL teman-teman, artinya berhasil. Nah, kita coba lihat di PC yang pertama. Yang ini tuh IP yang ini tuh berapa teman-teman? Sebentar kita lihat. 33 192 ping dulu, ping 192 16.12.33. Kita lihat dan berhasil. Baik, cukup saja video kali ini, pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dari segala hal, karena saya masih belajar, masih berproses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.